Nah ini kan udah masuk ke gedung arsipnya ini Bule. Ya. Terus ini kita cari informasi buat pelatihannya itu di mana ya Bule ya? Aku ki tahu kepethuk uang ning dhuwur kono kok le muni. Oh ya nggak mungkin mosok naik di sana kayaknya Bule. Cari informasinya tuh. Ojo ngeyel toh, senengane kok maido wong tua lho. Oh ndak tahu malah ngeyel. Ayo ikut saya aja Bule. Tak ada. Apa tuh? Iwi Bule ki tahu ngerti. Apa? Sing nggo takon-takon ki ning dhuwur kono. Lah itu mosok pakai naik dulu. Tanya itu di lantai 1 di sebelah sana. Ngeyel lho senengane Bule. Ayo ikut saya aja Bule. Ayo. Ngeyel. Bule. 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 Nah iki. Loh. Aduh. Kok ganti orang? Lah, Tadi siapa? Bule saya tadi itu loh. Lambung mungkin dia naik. Ngapa toh? Bule saya tadi itu kan cari pendaftaran, informasi tentang pelatihan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Lah aku ki yo pengen kalau ada loh. Pengen daftar ke juga. Nah, berarti Pak Sus tahu di mana tempatnya. Ah, belum baru mau tanya itu ada apa enggak kok. Terus tadi dari atas? Lah enggak ketemu, aku ora ngerti mbok menawa nek kono live enggak. Oh, enggak ada lift kok, mega lift tuh ya naik turun tok lift kok. Lah yo mbok dhek metu aku mlebu ra yo ora ngerti. Ah mbok yo ditelepon. Oh iya, ding ditelepon aja malahan ya. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Arsip penting untuk semua. Arsip itu hidup kita. Mari kita semua mengenal bersama-sama. Arsip penting untuk semua. Arsip itu hidup kita. Arsip itu hidup kita. Pemirsa di seluruh dunia, jumpa lagi dalam acara Arsip Menyapa. Kali ini kita bicara dengan tema Gerakan Sadar Tertib Arsip. Dan kami sudah mendatangkan 3 teman, 3 narasumber kami. 3-tiganya bukan orang hebat. Bukan orang yang berpengetahuan luas, serba bisa. Tidak. Tapi orang-orang yang mau bicara dengan jujur, apa adanya, dan peduli pada arsip. Makanya kami undang. Tapi seandainya mereka nanti saya kasih pertanyaan terlalu berat, nggak bisa jawab, ya otomatis akan saya turunkan kecerdasan saya, oke? Oke. Nah, ini Mas Gundi pengen ketemu, ini mumpung kita ketemu 3 orang, ini teman saya semua. Oh. Yang sana itu namanya siapa Bu? Pak Is jare temen. Ini mari jenenge rak ya entuk loh. Pak Is, Pak Is. Pak Sus, Komplitnya Pak Izzatus Salihah. Pak Is. SMA. Oke, akademisi berarti ya. Ketok gitu ya. Ketok nek wawasannya luas tapi dananya sempit. Terus yang kedua, iki konco lawas tenan. Nganti lali. Mbak Sapa? Andriana Wulandari. Andriana Wulandari. Kalau ini dedengkotnya kantor sini. Kantor kearsipan. Rencangan. Malah urung kenal aku. Ini Pak Wardoyo. Kalau boleh kenal ya kebangetan. Nah, nggih. Itu urung kenal. Wes, Juga ditemani rekan-rekan kami yang sangat luar biasa. Ya. Rombongan konco kroncong. Lagu-lagunya bagus. Cuma nggak laku. Tapi bagus loh. Wong itu nasib kok, problemnya nasib. Nah, karena itu kita mumpung ada banyak temen untuk ngobrol bareng, diungkapke wae nek ana masalah. Bertiga bisa jawab syukur, tidak ya saling melengkapi, tidak tanyakan di lain tempat. Ngono wae santai. Niki selak pengen takon. Takon niku wau ngen pelatihan niki lho Pak. Pelatihannya kan rencana ada pelatihan toh Pak. Gerakan Gerakan Sadar Tertib Arsip itu ada pelatihannya Pak.
Ya, Niki aja ini daftar ngoten. Daftar ke sini mau daftar. ini Mas Susilo, Mbak Rini, Nggih. dan Mas Gundis bahwa secara teknis DPAD itu kan melakukan upaya untuk memberikan satu tingkat pemahaman kepada masyarakat maupun lembaga yang betul-betul masih belum sadar tentang arsip, baik itu penataannya, baik itu secara pengelolaannya, itu yang menjadi kewajiban kami di DPAD melakukan pendampingan dan pembinaan. Tentunya dengan melalui bimbingan teknis untuk lembaga maupun secara institusional yang ada di OPD, di Pemda DIY, kita terus melakukan pembinaan dengan pendampingan pengelolaan kearsipan di lembaga-lembaga yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang menjadi kewenangan dari provinsi. Karena mungkin kalau di tingkat 2 itu sudah ada yang memiliki kewenangan tersendiri. Oke. Lah, Tuh. persoalannya kami bertiga ini bukan dari lembaga pemerintah, Ya. tapi dari pribadi-pribadi Umum. pengen gitu loh. Ah itu ono pelatihannya pora, yuk untuk uang transport pora gitu loh. Waduh. Kalau hal itu Mas Sus, tentunya saya belum bisa menjawab. Kalau transport. Tapi kalau masalah transfer ilmu untuk menjadi satu penguatan untuk mendorong, mengupayakan baik lembaga maupun perseorangan ini yang menjadi kewajiban kami di dalam melakukan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat atau lembaga itu untuk tertib arsip. Itu ada gitu ya. Ada, karena apalagi sekarang udah ada undang-undangnya, Oke. Undang-Undang Kearsipan itu nomor 43 tahun 2009, di mana di situ disebutkan bahwa lembaga maupun perseorang tentunya harus sudah mulai kenal tentang sistem kearsipan atau tata kearsipan yang ada di Oke. daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Ini juga diperuntukkan untuk Nusantara ini. Jadi undang-undang itu memayungi seluruh Nusantara ini untuk mengenal tentang sadar arsip itu. Ya. Karena apa? Kita harus paham, kita harus mengenal, dan kita harus respect terhadap arsip itu. Karena kita lahir ada arsip. Kita sampai tiada nanti juga ada arsip. Bahwa arsip itu kita butuh arsip, tapi belum tentu manusia hidup itu, apa arsip itu belum tentu butuh kita. Ah iya, anak itu jelas. Kan gitu dah. Mas Mas Sus kecil aja sudah ada arsipnya. Akte Akte kelahiran. Gitu toh? Ya. Nah, makanya ini yang harus Akte kematian belum loh gitu. belum. Ini yang menjadi harus kita upayakan dengan melalui pendampingan. Itu biasanya DPAD DIY itu akan melakukan upaya kepada lembaga ataupun perseorangan. Oke. Karena kita ruang lingkup di dalam pembinaan, pengelolaan kearsipan yang ada di daerah itu Jakarta, tidak hanya lembaga saja, tapi perseorangan juga kita akomodir, Oke. kita bantu, Ya, ya. gitu. Ya, ketangkep. Tapi kita mau coba yang lain, tapi singkat-singkat dulu aja. Supaya bayangan ini, terutama dua teman yang kemampuannya sangat terbatas ini, bisa menangkap gitu loh. Oke. Bu, siapa mau asmane? Bu Faiz, Pak Sus. Bu Faiz, nggih, Bu Faiz. Bu Faiz, kalau menurut sampean yang layak diberi pelatihan itu siapa? Kalau menurut kita ya Pak Sus, semua. Karena kalau dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebenarnya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Ini kan berarti dari semua, seluruh GNSTA ya. ya, GNSTA itu semua yang ada di Indonesia seharusnya mendapatkan yang namanya pelatihan, pembekalan, sosialisasi terkait dengan sadar, menyadari arsip itu penting, Nggih. sama mau untuk tertib arsip. Nggih. Oke, tidak sekedar sadar ya. Betul. Tidak hanya sekedar wacana tapi action. Action. Mau ya.
full body contact. Orang nyambung ya. Lah kalau siapa? Bundari. Nah, Mbak. Ben ketokno. Jeng dari. Nak, ya medun. Bundari, kalau sampean sebagai anggota dewan, wacana dari Bu Faiz tadi, ini baru wacana loh, semua perlu ada pelatihan. Biayanya gede banget. Nek miturut sampean, seperti ini seandainya mungkin loh, perlu dituruti nggak? Nggih, matur nuwun. Pak, saya tuh kalau kenapa panggil beliau itu Kang Den Bagus Ngarso. Ora teng nek undang aku Mas. Jadi gini, yang namanya anggota Dewan itu kan punya 3 fungsi. Ya. Tadi yang disampaikan Bu Faiz, disampaikan Pak Wardoyo itu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Bahwa dalam rangka 3 fungsi kami sebagai anggota DPRD itu kan yang pertama adalah membentuk sebuah regulasi. Nah, tadi disampaikan Pak Wardoyo, nak neng pusat undang-undang. Ya. Kalau di daerah itu namanya perda. Ya. Sehingga ketika kita tadi menangkap dari apa yang diprogramkan ataupun dihimbaukan kepada ataupun dibuatnya undang-undang itu, maka di daerah pun akan membuat sebuah payung hukum juga. Untuk turunan dari undang-undang, yaitu Perda nomor 5 tahun 2018. Jadi yang namanya sadar tertib arsip dan kearsipan itu di daerah istimewa Yogyakarta sudah ada perdanya. Sip. Sehingga ketika semua stakeholder OPD semuanya itu ketika mau melakukan gerakan sadar tertib arsip ini sudah ada payung hukumnya. Ya. Nah, sehingga itu ketika OPD ataupun dinas-dinas semuanya lah di daerah itu entah yang di lingkungan DPRD, di pemerintah daerah ataupun di lingkungan, ketika ini mau bicara masalah tertib arsip, maka di DIY ini sudah ada payung hukumnya. Oke, terima kasih. Para pemirsa, tetap ikuti acara ini karena penting dan menarik. Tapi kita supede sekedap untuk melihat berikut. Kita semua butuh arsip. Arsip menjaga merawat semua. Kita semua butuh arsip. Kita semua butuh arsip. Arsip menjaga merawat semua. Kita semua butuh arsip. Kita kembali lagi pada acara yang menarik ini. Pemirsa di seluruh dunia, kabarkan semua teman dan keluarga. Tonton terus acara ini. Arsip Menyapa. Nah, tadi terpaksa kita potong karena acara ini tertib. Nah, ketika ngomong panjang, datanya banyak, ya otomatis harus lama. Tapi tertib. Potong dulu, lanjutkan. Nah, karena itu Mbak Dari, tadi kan menyebutkan fungsi DPRD ada 3. Baru disebut 1. Nah, kurang 2 ini apa ini? Iya, jadi begini, tindak lanjuti tadi yang disampaikan Bu Faiz bahwa butuh pelatihan, butuh sosialisasi, butuh kegiatan-kegiatan bagaimana bahwa sadar tertib arsip ini harus diketahui oleh semua pihak. Ya. Sehingga nantinya ke depan bahwa arsip-arsip yang begitu pentingnya ini menjadi sebuah dokumen yang memang harus dijaga betul. Sehingga ketika akan ada program kegiatan kan ibaratnya ditututi dengan namanya anggaran. Nah, ini juga fungsi kami dalam hal penganggaran. Ketika dari OPD atau DPAD ini menyampaikan bahwa ada program kegiatan pelatihan, sosialisasi dan segala maka DPAD akan mengusulkan di anggaran ini dimasukkan ke DPRD untuk kami
Apakah ini benar-benar nanti penting? Ya. Apakah anggaran ini penting bagi masyarakat? Apakah anggaran ini bermanfaat bagi masyarakat? Ketika memang tidak bermanfaat, pasti kami tidak akan kami pilah, bukan skala prioritas kan gitu di dalam pembahasan penganggaran. Nah itu yang ketiga adalah pengawasan. Lah ini salah satu acara ini adalah bagian dari pengawasan. Kok tadi pengawasan gimana? Wah iya, karena di dalam fungsi kami, ketika kami sudah membuat perda. Ya kan, terus ditutupi dengan program kegiatan dengan mengeluarkan anggaran. Betul. Kan? Nah ini dalam rangka anggaran kemarin yang didok untuk arsip menyapa apakah sudah terlaksana apa enggak? Lah hari ini terlaksana. Ada program kegiatan arsip menyata. Jadi sampean tidak sekedar sebagai narasumber menyampaikan informasi, tapi sekaligus mengawasi Pak Warjo ini kan itu. Apakah program kegiatan yang dilakukan oleh POPD semuanya tidak hanya di DPAD ini, tapi bahwa semuanya ketika kami pasti akan ada dalam rangka kegiatan-kegiatan ini apakah terlaksana, entah itu nanti sebagai narasumber ataupun nanti ada laporan dalam hal diskusi-diskusi yang apakah program kegiatan kemarin entah ketika kami kunjungan di masyarakat atau di tempat-tempat lembaga-lembaga ataupun OPD yang apakah benar di sini kemarin ada usulan, ada sosialisasi ataupun pelatihan sadar arsip. Nah, ketika benar berarti apa yang kami anggarkan, apa yang kami sudah dok berarti terrealisasi. Itulah bagian dari ketugasan fungsi kami sebagai DPRD, Pak. Nah, berarti jenengan kayak membackup apa yang ada di depan, jenengan nyurung gitu loh. Ya, karena kami wakil rakyat kan, sebagai anggota dewan kan, wakil panjenengan itu. Jadi ketika anggaran yang ada di pemerintah ini kan harus sesuai dan memang bermanfaat dan karena memang ini yang diharapkan dari masyarakat bahwa anggaran-anggaran yang masuk menjadi pendapatan anggaran pendapatan asli daerah ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kembali ke Bu Faiz dulu. Tadi kan ngomong bahwa seharusnya semua mendapatkan pelatihan karena itu penting untuk semua. Pertanyaan saya untuk Bu Faiz, tapi itu nanti penting untuk Pak Doyo. Kesadaran tertib arsip, khususnya di Jogja, itu menurut sampean sudah memuaskan atau belum toh? Kalau terminologinya memuaskan, Pak Sus, saya kira kalau saya prefer pakai optimal atau maksimal ya Pak Sus. Sudah mengusahakan secara maksimal, itu saya lihat kalau dari kacamata saya pribadi maupun akademisi sebenarnya kita sudah berupaya dari mulai pemerintah atau sampai masyarakat, dari pemerintah ke bawah sampai dari masyarakat desa pun Pak Sus, menyambung dari Mbak Daru tadi, kalau saat ini ada pertanggungjawaban di desa Pak Sus sekarang tidak lagi menjadi objek tapi sudah menjadi subjek. Gimana ada yang namanya dana desa. Kalau misalkan tidak tertib arsip itu nanti bisa bagaimana itu pelaporannya. Nah, menurut sampean ada enggak lembaga-lembaga tingkat desa, entah kabupaten, entah apa urusan, yang penting lembaga yang tertib arsip bisa menyaingi DPAD ini? Waduh, kalau itu mungkin sebenarnya banyak Pak Sus, tapi DPAD ini menjadi pilar utama dalam gerakan nasional sadar tertib arsip. Kalau tidak ada DPAD itu juga kita akan kesulitan untuk sampai ke ranah desa begitu. Karena kalau DPAD kami lihat bisa misalkan DPAD maupun dari mahasiswa ataupun ini dari akademisi itu bisa masuk ke desa itu dengan pengabdian Pak Sus. Ya, satu lagi ini untuk tes keberanian Bu Faiz. Mumpung di kantor arsip. Menurut sampean, kinerja di sini baik enggak? Kalau beberapa kami sudah ada riset Pak Sus, mahasiswa kami juga sering magang di DPAD DIY. Ini termasuk beberapa termasuk juara 1 Pak Sus. Oh sini. DPAD DIY. Juara 1 dalam. Wah, sombong meneng wae waduh ya ora krungu ngene iki. Padahal mau sempat tegang gitu ya. Aduh, gimana? Enggak, yang bisa menilai kan orang lain. Waduh. Kalau kita menilai diri kita sendiri kan nanti takabur. Iya. Itulah kerendah hatian dibungkus kesombongan. Itu juara 1 dari nasional. Kemarin sempat dari Arsip Nasional Republik Indonesia juga ada penilaian terhadap kinerja di
daerah, provinsi maupun kabupaten. Oke. Kalau begitu Mbak Ndari, kami minta Anda mewakili rakyat Yogyakarta untuk tepuk tangan. Luar biasa. Matur nuwun, berarti Bu Ndari patut ayem ini. Berarti Ayem. kan apa yang disampaikan sampai di sini kinerjanya berjalan dengan baik kan lumayan. Tapi maaf ya, aku keasikan ngomong terus. Saya tuh bawa temen rombongan keroncongan wetenge apa jenis keroncong. Dari ini menarik untuk disimak, lagu-lagunya bagus tapi tidak terkenal. Kami persilakan. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku seluruh hidupku. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, untukmu Tuhanku seluruh hidup dan cintaku, seluruh hidup dan cintaku.
Pemirsa seluruh dunia, kembali lagi ke acara ini. Arsip Menyapa. Acara ini penting dan menarik. Nah, cuma di dunia ini ada 2 orang yang dari tadi kebingungan, yaitu teman saya ini. Kalau yang lain jalan lancar-lancar aja. Nah, mumpung ketemu ada narasumber bertiga ini yang rela menjawab sebisanya, jujur, ora iso ya ngomong ra iso. Kalau mau bertanya silakan, gitu loh. Mbak Rini dulu mau ke Mbak Oke, Rini. saya tak nyuwun prisa kali Pak Wardoyo. Nggih, kalau di Jogja ini Pak, gerakan sadar tertib arsip ini sudah berjalan menapa dereng? Kalau di DIY ini sudah alhamdulillah sudah berjalan hampir di tingkat institusi di pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Itu kan ada 37 OPD. Kemudian ada 48 UPTD. Yang itu menjadi satu ranah kami di dalam membangun untuk penataan ke sadar arsip tersebut. Dan alhamdulillah dari pendampingan yang kita lakukan kepada OPD-OPD ini, ternyata rumusannya itu adalah yang paling jitu untuk mengupayakan terciptanya sadar arsip, pengelolaan arsip yang baik, tertib arsipnya, ternyata rumusannya hanya satu, menanamkan komitmen yang tinggi. Di kalangan internal ada di institusi tersebut, baik pejabat strukturalnya maupun pejabat fungsionalnya ataupun petugas yang diberikan kebijakan oleh OPD tersebut. Ini harus kita tanamkan. Kalau ada tidak ada komitmen, itu akan menjadi satu kendala yang cukup menyulitkan di dalam terciptanya tertib arsip itu. Karena apa? Sudah dicanangkan GNSTA, kan itu ada 5 yang menjadi pokok persoalan di dalam tertib arsip tersebut. Adalah 1, tertib tentang perumusan kebijakan, yaitu tentang regulasi mengatur tentang JRA, regulasi tentang mengatur SKAP-nya, kemudian regulasi mengatur tentang kode klasifikasinya, itu yang jadi satu kebijakan yang ada di tertib arsip tersebut. Kemudian tertib untuk organisasi. Organisasi ini juga menjadi satu fungsi yang bisa menentukan penyelenggaraan arsip di organisasi tersebut itu bisa baik atau belum. Karena ini harus organisasi yang harus menjadi satu tulang punggungnya di dalam menciptakan tertib arsip di dalam institusi tersebut. Kemudian ada tertib SDM dan sumber daya manusianya. Itu kan tentang SDM kearsipan itu kan belum tentu semua orang itu akan paham ke hal itu. Tentunya ini yang menjadi satu pemahaman kita, memberikan tingkat upaya mendorong kepada SDM itu untuk peduli atau sadar arsip, yaitu menjadi bagian dari gerakan GNSTA itu. Kemudian ada tertib Sarpras. Lah, ini Sarpras juga menjadi penentu juga bahwa sarana prasarana ini menjadi penunjang yang cukup menjadi bobot penyelenggaraan tertib arsip atau pengolahan arsip di sebuah institusi itu bisa tercapai karena ada dukungan dari sarana dan prasarananya. Contohnya, kita menata arsip perlu box yang harus kita persiapkan. Setelah kita menata arsip, mau disimpan di mana dulu, tingkat internal yang ada di paling bawah adalah di ruang-ruang kecil itu perlu kita butuh filing kabinet. Kemudian untuk memetakan, mengklasifikasikan arsip tersebut kita butuh rak ataupun map gantung untuk bisa mendeteksi, karena arsip itu di mana bisa tercapainya, bisa terselenggaranya dengan baik dikala pimpinan
itu menghendaki arsip yang apa, kemudian kita harus mencarinya dalam waktu yang 3 menit itu bisa kedapatan. Lah kalau sudah bisa dengan mudah 3 menit itu bisa dicari apa yang dibutuhkan oleh pimpinan kita, berarti penyelenggaraan kearsipan di sana sudah tertib. Jadi gini, Kenapa? misalnya saya pimpinan, Ya. sampean bawahan. Pak Wardoyo, carikan data ini. Ya. Kok suwi? Itu ada aturan, ada Berarti menitannya. iya kok berarti belum bagus. Belum bagus, oke. Nah, karena kalau sudah tertata, sudah baik, Hmm. pimpinan menginstruksikan tolong carikan arsip ini. Kita cari di datanya itu. Kemudian kita cari di ruang penyimpanannya. Kalau itu sudah pendataannya sudah bagus, dengan mencari kodenya itu, kita langsung cepat ketemu. Ya, oke. 3 menit tadi cepet banget. 3 menit rumusannya. Oh iya tuh. Iya, 3 menit seorang pimpinan untuk mendahului, memerintahkan mencari arsip yang dibutuhkan dalam waktu 3 menit itu harus sudah ketemu. Oke. Itu berarti penyelenggaraan kearsipan di sebuah institusi sudah baik di sana. Kemudian yang terakhir adalah tertib pengelolaan dan pendanaan. Nah, ini ada sinergi yang harus menjadi satu tidak bisa dipisahkan dari dorongan Dewan. Tekan kene sik dilirik Bundari. Soalnya saya kalau mau melirik Bu Faiz, nggak berani. Terlalu berat. Enggak, ini pertanyaan untuk Bundari dan Bu Faiz, tapi jawabannya pendek sekali. Tadi ada pimpinan butuh arsip 3 menit kudu ketemu. Berarti kan penting banget arsip itu. Mbok saiki dinas-dinas itu diubah namanya. Dinas Pertanian, Arsip dan Perpustakaan. Dinas Perekonomian, Arsip dan Perpustakaan. Lah kok malah panjenengan sing ngarang ki? Lah ya Koperasi Arsip dan Perpustakaan. Terus Dinas Arsip dan Perpustakaan dihapus. Karena sudah nemplek pada dinas-dinas yang lain. Itu kira-kira lebih efektif enggak kalau seperti itu? Jadi cepat proses di dalamnya gitu ya Pak? Malah sarujuk. Gimana? Dua-duanya beda pendapat enggak? Iya, gini, kalau menurut saya nggak harus seperti itu, karena memang ini menjadi kewenangan DPAD untuk bagaimana ikut andil dalam, tetap tadi yang saya sampaikan bahwa sadar arsip itu di semua lembaga, entah itu dinas pertanian, entah itu dinas tenaga kerja, entah itu dinas apapun di seluruh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini. Namun dengan seperti itu kan ada, mereka juga tadi didorong oleh DPAD melalui komitmen bersama bahwa pemerintah harus menyelenggarakan terkait tadi yang disampaikan Pak Wardoyo, bahwa nanti ada komunikasi, ada diskusi bagaimana menata. Kalau misalnya ini contoh, misalnya dinas misalnya dinas pertanian misalnya, ternyata di sana belum maksimal, tadi bukan masalah puas dan tidak puas, tapi belum maksimal dalam penataan arsip, bisa berkomunikasi dengan DPAD daerah istimewa Yogyakarta untuk bagaimana pendampingan agar tertib terhadap kearsipan. Tidak harus menggunakan kaya negarane dhewe wae. Loh, ini saya tahu kalau Bundari mesti persepsinya politis. Saya yang ilmiah. Kalau Bu Faiz siapa tahu setuju dengan saya. Tapi tetap Pak Sus, DPAD itu unsur yang tidak bisa hilang gitu nih. Kalau menurut kami, DPAD ini sebagai lembaga kearsipan, tugasnya adalah menyimpan arsip statis yang dari seluruh dinas-dinas yang ada di kawasan Yogyakarta kalau di DPAD DIY. Jadi kalau misalkan kita ingat lagi ada arsip dinamis yang aktif, kemudian inaktif dan statis di satu provinsi. Nah, DPAD DIY ini adalah lembaga kearsipan, tempat untuk semua organisasi-organisasi yang ada di Yogyakarta yang tadi disampaikan Bu Dari untuk berdiskusi, untuk konsultasi apabila terjadi ada masalah tentang kearsipan di wilayahnya atau organisasi. Jadi Ibu setuju nggak kalau semua dinas tambahi arsip dan perpustakaan? Saya justru setujunya kalau semua dinas, kalau sekarang memang sudah ada nggih Pak Wardoyo nggih, semua dinas harus ada arsiparisnya, sehingga nanti mahasiswa saya Pak Sus bisa
bekerja di setiap instansi karena kami menghasilkan yang namanya arsiparis. Oke. Ini cocok Pak Sus. Enggak. Berarti ini saja terkait sama tadi itu nggih. Gerakan nasional sadar tertib artis. Sadar tertib arsip. Nah, itu kan berarti ini ada kaitannya. Seharusnya yang berjalan secara ideal. Gerakan ini seperti apa, Mbak, menurut Mbak Faiz? Jika ideal, Mas Gun, kalau tadi nggih, diibaratkan kalau misalkan kita dari tadi arsip personal. Kalau personal arsipnya saja sudah baik dari individu yang melekatkan, ini arsip melekat dari individu. Kemudian ke organisasi, dibawa ketika dia kerja di organisasi, tata arsip, tata laksana kearsipannya tertib. Itu justru akan lebih baik lagi. Dinaikkan lagi hasilnya apa? Satu organisasi, kemudian satu provinsi, nah kemudian satu negara. Tentu lebih baik lagi. Yang ideal adalah bagaimana yang pertama masyarakat mengetahui pentingnya arsip tadi sudah disampaikan. Yang kedua, bagaimana mereka tahu bagaimana mengelola arsip yang dipunyai, kegunaan arsipnya apa, sehingga mereka tahu arsip ini penting, arsip ini harus disimpan, dan saya tahu cara menyimpannya, memeliharanya. Kemudian yang terakhir, arsip ini harus disimpan. Kenapa? Karena memang untuk penyelamatan, itu penyelamatan nanti. Kalau bisa dibayangkan dulu, Pak Sus, Mas Gun, Mbak Rini, waktu teks proklamasi, ada teks proklamasi itu arsipnya tidak hanya teks proklamasi saja, tapi juga rekaman proklamasi, videonya juga, foto juga itu ya, sampai bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Oke, berarti ini kesimpulannya not only good knowledge but good action. Artinya apa agak boleh? Artinya kita break dulu, nanti dilanjutkan lagi. Asik, kita semua butuh asik. Asik, asik, menjaga merawat semua. Kita semua butuh asik. Kita semua butuh arsip. Arsip, arsip, menjaga merawat semua. Kita semua butuh arsip. Ya, tanpa sadar acara berjalan terus dan sampean di seluruh dunia tetap mencermati acara ini. Kelihatan tuh kalau acara ini penting dan menarik. Bahasa Inggrisnya tadi apa, Pak? Penting dan menarik. Penting is important. Menarik is to take near me. Terus waton ngawur wae. Yang penting ki komunikatif. Nah, kita tes keberanian untuk Pak Doyo. Pak Wardoyo. Jadi gini, Pak Wardoyo itu kan kerja di sini toh. Ya, betul. Bisa tadi kan disebutkan bahwa berbagai dinas itu membutuhkan arsip. Berarti sampean nggak sempat ngamati. Nah, sampean ketemu banyak kepala dinas dan bawahan-bawahannya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kok nyubriani? Wani ora jawab. Iki arep memberi pertanyaan apa arep menghakimi? Menghakimi dan dalam bentuk pertanyaan. Apakah dinas-dinas yang ada di seluruh DIY itu pengarsipannya sudah baik? Gini ya Pak Susilo, bahwa terkait dengan DPAD yang menjadi lembaganya di bidang kearsipan yang membantu ke teman-teman OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, itu menjadi ranahnya kami di dalam pembinaan dan pengawasannya. Dari hasil pengawasan yang kita lakukan dalam setiap triwulan, itu kita akan lakukan pengawasan dan pembinaannya yang kita nilai. Ternyata tahun ini
tentunya kita sudah bisa berbangga hati atas kerja keras dan komitmen bersama di tingkat internalnya OPD masing-masing yang ada di DIY ini sudah menunjukkan gerakan tertib arsipnya sudah bagus. Oh ya wes, ayam. Dengan salah satunya terbukti di dalam nilai pengawasan di tingkat internalnya OPD ini saat ini sudah tidak ada grade-nya itu yang paling rendah adalah B, baik, ataupun bahkan justru C cukup. Tapi terendah ini adalah BB, sangat baik. Dan tertinggi adalah AA, sangat memuaskan. Yang grade-nya sudah masuk kategorinya AA itu sudah ada 8 OPD. Kemudian yang sudah grade-nya masuk kategorinya pada nilainya A itu sudah ada 24 OPD. Kemudian yang masih perlu kita dorong lagi walaupun itu sudah memuaskan, tingkatannya BB itu masih ada 5 OPD. Berarti dengan demikian kesimpulannya bahwa di tertib arsipnya di lingkungan pemerintah daerah-daerah itu Yogyakarta ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Faiz bahwa betul adanya bahwa DIY sudah mendapatkan peringkat pengawasan kearsipannya di kancah internasional. Harapannya besok. Tapi saat ini nasional dulu. Kita sudah dipercaya menjadi peringkat terbaik seluruh Indonesia. Wah. Sehingga konsekuensinya kita di DPAD ini sudah disibukkan dengan kunjungan tamu yang untuk ngangsu kawruh istilahnya. Ayo benek itu jangan sambat ke saya. Itu resiko kerja sampean ya. Itulah yang perlu menjadi satu harapan. Penyelenggaraan kearsipan yang baik itu dukungannya adalah memiliki tingkat komitmen yang cukup tinggi. Di internal OPD masing-masing terbukti saat ini sudah BB terendah dan tertinggi adalah AA. Nah, Bundari, sekarang saya butuh semacam closing statement tapi saya arahkan tapi iya, karena Pak Sampean kan tidak kok menangani arsip terus enggak. Justru saya pengen arahnya itu adalah komitmen dari DPRD tentang masalah gerakan tertib arsip ini. Pak Sus. Jadi yang jelas latar belakangnya adalah bahwa arsip itu merupakan rekaman peristiwa dinamika sosial sehingga arsip merupakan sumber sejarah. Itu jelas kan. Jadi ini menjadi kesadaran kita bersama sehingga arsip ini begitu pentingnya yang harus dijaga dan memang harus ditertibkan. Maka ketika memang ini menjadi gerakan bersama tadi untuk bagaimana seluruh OPD seluruh walaupun tadi sudah disampaikan dapat peringkat puslama dan ini akan melangkah ke internasional itu kan butuh sebuah anggaran ataupun sebuah program kegiatan yang banyak sekali untuk nanti dilakukan oleh DPAD ini sehingga kami akan mensupport, mendorong, intinya ya mendukung kinerja dari OPD DPAD ini untuk bagaimana support anggaran, support terkait khususnya penganggaran dalam rangka tertib arsip di daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin itu yang DPRD pasti akan support ketika memang ini menjadi sebuah gerakan bersama karena ini begitu pentingnya sebuah arsip karena ini menjadi sebuah nilai yang sungguh luar biasa untuk ditertibkan di semua wilayah. Jadi memang sudah ada kesadaran itu ya? Oh iya. Bu Faiz. Iya Pak. Closing statement. Saya ingatkan ciri khas orang pandai itu kalau ngomong sedikit tapi bermakna. Kalau banyak tapi kurang bermakna itu jelas kecerdasannya rendah. Nah, makanya saya nggak banyak ngomong karena saya kecerdasannya rendah. Iya benar, nanti gua terus ketemu. Oke, Bu Faiz. Terima kasih Pak Sus, Mas Gun, Mbak Rini. Jadi kalau dari kami, tentu universitas dituntut untuk membekali nanti lulusannya, mahasiswanya dengan bagaimana mengarsipkan teknik-teknik mengarsipkan apalagi sekarang digital Pak Sus. Mereka harus bisa alih media arsip dari yang tekstual ke digital bentuk digital semua. Nah, ini nanti menjadi tugas dari universitas juga baik mahasiswa dan sivitas akademikanya untuk ikut terjun jadi duta arsip
jadi duta digital, Oke. jadi kaderisasi arsip, ikut membantu di masyarakat dengan mengenalkan arsip tadi dan sekaligus mendampingi masyarakat bagaimana cara mereka menyimpan arsipnya ke dalam bentuk digital karena memang saat ini perlu untuk alih media. Oke. Pak Doyo, saya minta closing statement. Harus lebih pendek kalau kepengen kelihatan cerdas. Tentunya kita harus betul-betul memahami dan harus paham betul bahwa manusia hidup itu butuh arsip. Ya. Tapi arsip itu tidak butuh manusia. Oke. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, biar kita tidak, arsip-arsip kita tidak tertelan oleh zaman, Ya. apalagi tidak terselamatkan. Oleh karena itu kita ya harus tertib arsip. Dan mau tidak mau kita harus sadar arsip bahwa arsip itu memiliki nilai guna yang cukup tinggi. Oke, terima kasih sekali 3 narasumber kita. Pemirsa di seluruh dunia, itulah narasumber kita 3-tiganya dengan segala kelebihan dan kebaikannya. Kalau untuk saya sendiri, seandainya saya jelek, segera beritahukan saya. Kalau saya baik, beritahukan pada teman-teman Anda. Kalimat ini saya kutip dari salah satu rumah makan Padang yang ada di Oke, penontonnya harus selalu nonton kita. Kita ketemu Betul. lagi. Dan terima kasih sekali Anda telah mengikuti acara ini, yaitu Arsip Menyapa. Sekaligus terima kasih pada teman-teman saya yang tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, yaitu dari Konco Keroncong. Dengan lagu-lagunya yang sangat hebat, tapi tidak terkenal. Baik, ketemu lagi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du, du-du. Du-du-du, oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya ke
Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini dalam jiwa ini, berserta agar dia tersenyum. Oh, berusaha